model Mongos menyediakan beberapa fungsi untuk membantu kamu dalam melakukan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Dari masing-masing fungsi di bawah ini semuanya mengembalikan sebuah objek query. Yang pertama ada metode find yang sudah kalian coba untuk mencari dan menampilkan semua dokumen dari data user, lalu merender data tersebut ke dalam sebuah view. Tapi Mongos bisa melakukan filter sesuai dengan susunan skema dari data model yang sudah dibuat. Misalnya memfilter dokumen berdasarkan email dari usernya. Maka dari itu kamu bisa saja pasang sebuah objek di dalam metode find-nya, terus menentukan pasangan key dan value. Kurang lebih penulisannya seperti ini. Sebagai contoh, saya mau memfilter data user berdasarkan email usernya. Untuk itu saya tulis objek, lalu saya bandingkan dengan emailnya. Jadi email titik 2, emailnya ini harus email yang valid. Kalau saya lihat di dalam Mongosel-nya, email yang saya bandingkan adalah test@admin.id. Pastikan email ini terdaftar di dalam database. Pada saat dokumennya berhasil ditemukan, passing hasil datanya ke dalam function callback. Kemudian saya bisa saja melakukan cetak dengan menjalankan konsolog. Kita konsolog data usernya. Jadi kalau kamu jalankan servernya, notmon index, lalu buka halamannya, berikut ini adalah data user yang berhasil dicari. Kebetulan data usernya cuma 1 dan berhasil dirender. Kalau kita lihat di dalam terminal pun kita mendapatkan data tersebut. Tapi ketika kalian menggunakan metode find, maka metode tersebut akan mengembalikan sebuah objek dokumen yang bentuknya array, ditandai dengan kurung kotak. Artinya isi dokumennya bisa lebih dari 1. Seperti yang ada di dalam dokumentasinya. Dia akan melakukan find all semua dokumen terkait hasil filteringnya. Berbeda ketika kamu menggunakan metode find one. Artinya kamu mencari data dan menampilkan hanya satu data saja. Jadi saya bisa ganti metodenya find one. Kita cari email yang sama, lalu kamu simpan, restart kembali, buka browsernya. Data user kosong. Tapi kalau kamu lihat di dalam terminalnya, kalian berhasil melakukan konsolog usernya. Tapi bentuknya bukan lagi array, melainkan single object. Dengan begitu, metode tersebut bisa kamu gunakan untuk membuat proses login. Datanya tidak berhasil dirender karena respon yang dikembalikan bentuknya objek single. Jadi kalian perlu menggunakan metode find jika ingin mendapatkan banyak data. Tapi jika ingin mendapatkan satu data yang spesifik berdasarkan hasil filteringnya, gunakan metode find one.